Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Warga Kuta digegerkan dengan kasus pembunuhan terhadap seorang wanita Buddha di sebuah kamar kos. Jenazah Putu Satria Ananta Rusdika, mahasiswa STIP Jakarta yang diduga tewas dianiaya pada hari Minggu lalu tiba di RSUD Kelungkung. Mencicipi kuliner nasi tahu legendaris di Sukawati Gianyar. Masyarakat di Kabupaten Badung saat ini sedang resah karena harga bawang merah dan gula pasir terus naik dan belum ada tanda-tanda akan turun. Kini mereka kembali harus mengatur pengeluaran karena minyak goreng sejak Hari Raya Idul Fitri terus merangkak naik. Dari pantauan di pasar tradisional Desa Adat Dalung, Padang Luih, dan pasar tradisional Kerenang Kota Denpasar, harga minyak kemasan jenis minyak kita mencapai antara Rp18 hingga Rp19.000 per liter, naik dari Rp16.000 per liter. Harga minyak goreng masih tinggi ya, Bu? Iya, masih tinggi. Berapa, Bu, sekarang, Bu? 18. Itu 1 liter? Iya, yang 1 liter. Sebelumnya kita bisa jual 15, 16 gitu. Ini mulai kapan, Bu, harganya tinggi? Semenjak Hari Raya ini. Hari Raya ya? Sampai sekarang masih, Bu, ya? Ya, masih. Penyebabnya, Bu, tahu, Bu? Mungkin banyak permintaan kali. Permintaan ya. Ini berapa liter, Bu, dapat menjual dalam kondisi harga naik ini, Bu? Ini 2 dus. 2 dus itu isi berapa liter, Bu? Isi 12, 1 dus isi 12, berarti 24. 24 Iya, liter per hari ya? Minyak goreng saya jual itu harga 18. 18. Terus ya sebelumnya 18, sekarang udah naik 19. 19, itu 1 liter ya? Itu ya 1 liter. Itu minyak pabrik, Bu, ya? Minyak kemasan. Berapa liter, Bu, dapat, Bu, per hari, Bu? Kalau per hari jualnya itu yang biasanya 2 dos gitu. Sekarang itu paling 1 dos. 1 dus berapa liter, Bu? 1 dos itu ya 12 liter. Kenaikan harga minyak goreng ini tidak hanya membuat pedagang minyak goreng mengeluh karena penjualan menurun, namun juga penjual makanan serta gorengan yang banyak menggunakan komoditas ini. Mereka berharap harga minyak goreng, bawang merah, dan komoditas penting lainnya kembali stabil sehingga penghasilan mereka tidak tergerus. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Harga bawang merah saat ini masih tinggi dan belum ada tanda-tanda akan turun. Di sejumlah pasar tradisional di wilayah Badung Utara dan Selatan, harga bawang merah hingga saat ini terpantau berkisar Rp55.000 per kilogram dan bawang putih sekitar Rp40.000 per kilogram. Sebelumnya harga kedua jenis bawang ini sekitar Rp40 hingga Rp45.000 per kilogram. 45, bawang merahnya 55. 55. Kalau sebelumnya berapa bawang merahnya, Mbak? Sebelumnya berapa? 40. 40 ya? Kalau bawang putihnya? Sama. 40 ya? G. Ini, Bu, tahu nggak apa penyebab harganya tinggi, Bu? Ya karena apa ya dibilang? Karena ya habis ini hari raya lebaran ini. Lebaran ini ya. Ini kondisi harga naik, sulit nggak menjualnya, Bu? Ya dibilang sulit ya enggak juga sih, orang semua membutuhkan juga kan kebutuhan. Berapa kilo sehari-hari. dapat menjual per hari, Bu? Hari enggak nentu. Tingginya harga bawang merah dan putih termasuk cabai terjadi setelah Hari Raya Idul Fitri dan hingga kini masih tinggi di atas harga rata-rata. Ini yang bawang merah, bawang putih, ya, cabai masih ada di atas rata-rata. Itu penyebabnya apa, Pak? Ya, ini faktor supply and demand. Ya, 47.800-an. Itu bawang merah, Pak? Bawang merah, ya, memang itu tinggi, ya, karena sebelumnya itu adalah rata-ratanya sekitar 40-an.
ya kan di atas rata-rata. Bawang putih ini di harga 39.000. Ya, sedangkan harga rata-rata sebenarnya harganya adalah di bawah 35. Nah, itu kan ini yang terus kita pantau. Nah, karena tim kami pun juga setiap hari ya mencari yang namanya informasi harga. Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kabupaten Badung hingga saat ini masih terus memantau pergerakan harga komoditas ini. Menurut Badan Pangan Nasional, Bappenas, kenaikan harga bawang disebabkan pedagang menahan stok bawang karena banyak pedagang yang belum pulang mudik, sehingga stok bawang di pasaran berkurang. Di beberapa daerah seperti Papua Tengah, harga bawang bahkan menyentuh hingga Rp80.000 per kilogram. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Kasus kekerasan yang dilakukan turis asing kembali marak terjadi di sejumlah daerah di Bali. Kasus ini tentu menjadi perhatian serius industri perhotelan dan restoran, serta pihak terkait, karena akan berdampak buruk bagi masa depan pariwisata Bali. Salah satunya adalah Ketua PRI Bali, Cokorda Oke Arte Ardana Sukawati. Ia meminta masyarakat juga berperan aktif menjaga citra dan keamanan pariwisata Bali. Ia dan sejumlah pihak pemerintah daerah menyediakan fasilitas pengaduan secara online agar masyarakat secara cepat dan efektif memberikan laporan ke pihak berwenang. Dengan adanya himbauan do and don't yang sudah disebarluaskan oleh pemerintah, mereka sudah mulai agak hati-hati juga. Namun demikian ya kita intinya untuk menertibkan mereka. Karena ya sebagaimana kita ketahui, kedatangannya mereka kembali itu ada dua alasan pokok yang mendorong mereka bersama-sama. Yang pertama adalah harga murah, yang kedua adalah kebebasan. Dan kedua ini kita tidak suka. Kita tidak suka kalau di Bali dijadikan destinasi karena murah. Kedua, kita suka Bali dijadikan destinasi karena bebas. Nah, oleh sebab itu mari kita sama-sama jaga, jangan sampai kita dicap sebagai pulau yang bebas dan murah. Dari masing-masing desa atau juga masyarakat yang aktif di desa ya atau di sebuah wilayah seperti itu bisa juga berpartisipasi aktif untuk melaporkan segala jenis bentuk aktivitas wisatawan yang sudah mulai keluar dari jalur. Nah, mungkin perlu kita berikan semacam wadah seperti tempat pengaduan online seperti itu. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Tabanan dan Badung.